105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Dan di edisi 17 November 2021, bertepatan di formasi pukul 17:19 menit. Dan seperti biasa, di sore hari ini kita ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita. Ada Al Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan tentunya yang mengisi talk show di sore hari ini. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini, Ustadz? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas tema sinergitas Di era digital dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Oke, baik. Tas semua ya. Ya, semua tas. Oke. Si Baik. Syarif kan punya tas kan? Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi zunudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kemuliakan seluruh para pendengar setia kami Radio Raw FM yang kami hormati, dan semua mudah-mudahan kita dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan nikmatnya pun sangatlah sempurna yang tak bisa kita hitung dan tak bisa kita kira. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dan mari kita manfaatkan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya untuk lebih kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Tentu kualitas ibadah ini sangat besar pengaruh daripada organisasi yang terkecil dalam sebuah negara, yaitu namanya keluarga. Mari kita semua berusaha mewujudkan keluarga kita masing-masing. Keluarganya yang berkualitas. Apalagi tantangan zaman di era digital ini. Tentunya tantangan zaman itu adalah sebagai rahmat Allah kepada kita semua. Masalah-masalah yang timbul di zaman era digital ini tentu itu adalah menguji kemampuan kita, menguji keimanan kita. Yang pasti dan yang paling penting adalah zaman boleh bertukar, tapi iman kita tak boleh bertukar, tapi harus ditingkatkan dan lebih disempurnakan, sehingga akan timbul dalam diri kita rasa syukur yang tak terhingga. Karena karunia Allah kepada kita tentunya tak bisa kita hitung dan tak bisa kita kira. Oleh karena itu kami seru lagi kepada seluruh pendengar kami, mari kita dalam keadaan apapun di saat hari Rabu ini datang hujan gerimis, tetaplah optimis, tebarkan senyuman manis. Walaupun tak jadi mengguris, kantong sudah menipis, modal telah banyak yang habis. Tetaplah optimis, jangan memandang hidup ini dengan pandangan sinis. Jadilah pribadi-pribadi yang romantis, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua kita
sangat idolakan dan kita jadikan teladan dalam kehidupan kita dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada. Kalau kita berbicara tentang keluarga yang berkualitas, keluarga yang berkualitas dalam ukuran indikator agama, jikalau keluarga kita dapat kita wujudkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara-saudaraku, apa usaha dan upaya kita dalam mewujudkan keluarga berkualitas di era digital ini, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Sebelum kita jawab, kita harus jelaskan dulu apa itu era digital atau dunia digital. Dunia digital adalah dunia yang terhubung dengan jaringan internet global. Dunia digital tidak kenal batas. Pemanfaatan teknologi yang serba digital serta serba pintar dalam berbagai aspek kehidupan. Maka kita semua pada saat ini bagian daripada masyarakat digital, umat digital. Di tahun 1784, lahirlah revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam industri. Kemudian pada tahun 1870 lahirlah revolusi industri 2.0 dengan ditandai penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik dan atau BBM. Kemudian tahun 1969 terjadilah revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Kemudian pada tahun 2011 yang lewat terjadilah revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan mesin terintegrasi jaringan internet. Jadi revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan
bermunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Saudara-saudaraku, dan di era digital ini tumbuh pesatlah media sosial. Media sosial ada yang namanya Facebook yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Kemudian ada Charles Mullingweg pada tahun 2003. Kemudian John Cohn menemukan WhatsApp pada tahun 2009. Kemudian begitu juga Skype ditemukan oleh Nikas Zengton pada tahun 2003. Dan juga media-media sosialnya tentunya kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tentunya kita semua di era digital ini sudah menggunakan berbagai macam media sosial ini. Tentunya ini adalah karunia Allah kepada kita dengan kemudahan-kemudahan komunikasi yang ada dan kemudahan-kemudahan kita dalam bekerja. Tapi di samping itu juga tentu ada positifnya, ada negatifnya. Tentunya kita keluarga pada saat ini di zaman era digital ada beberapa tantangan dan harus kita cari solusinya. Indikator keberhasilan kita mewujudkan keluarga kita berkualitas itu harus kita berpedoman kepada Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana era digital ini dampak negatif itu dapat kita minimalkan, kita kurangi, atau kalau bisa kita tiadakan dan memanfaatkan segala kemudahan di era digital ini ke arah yang positif. Tentu itu yang berdampak negatif itulah bagian daripada neraka. Maka selamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka itu. Pengaruh-pengaruh negatif daripada era digital ini. Saudara-saudaraku, tantangan utama keluarga di zaman now, yang pertama, berubahnya pola komunikasi dalam keluarga. Kebanyakan keluarga saat ini telah menjadikan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka pengaruh negatifnya adalah menjauhkan yang dekat. Kita berdekatan, saya ini berdekatan dengan penyiar kita Ibu Siri. Tapi bisa menjauhkan kami walaupun berdekatan. Bisa tempat duduk kita berdekatan, tapi hati berjauhan. Karena kita masing-masing memegang gadget namanya. Apa ya? Gadget atau Gadget, gawai. ya. Gadget HP masing-masing. Iya. Duduk berdampingan, tapi hati berjauhan. Maka menjauhkan yang dekat. Tentu saudara-saudaraku, apalagi di tengah-tengah keluarga, bagaimana sibuknya seorang orang tua, ayah dan ibu dengan perkembangan teknologi saat ini. Tentu dunia kerja pun ikut dalam perkembangan teknologi ini. Sehingga setiap orang, termasuklah ayah dan ibu, punya HP masing-masing. Dia sibuk memainkan HP-nya dan anak pun terabaikan. Di saat anak membutuhkan kasih sayang, tentu HP-nya lah yang sering dia bela-belai, sehingga anak pun bagaimana usahanya supaya saya seperti HP.
Iya, baik. Nah, rekan Rau, untuk melanjutkan kembali ke sesi kedua, sepertinya kita harus break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda dan juga Al Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan tentunya di talk show Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan sore hari ini di edisi Rabu 17 November 2021. Baik, kepada Al Ustadz kembali kita persilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada penyiar kita, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar setia kami di mana saja kita berada. Dampak era digital secara negatif itu dapat menjauhkan yang dekat. Jarak kita berdekatan tapi hati kita berjauhan. Seharusnya kita bisa ngobrol bersama-sama dengan menyampaikan bicara yang sopan, yang baik, kita curhat-curhatan, tapi ternyata dalam situasi di era digital ini kebanyakan kita itu yang berbicara adalah jari jemari kita. Saudara-saudaraku, sehingga dengan mainnya jari jemari kita, mulut kita pun terkunci dan kita pun kurang komunikasi, sehingga kebersamaan kita berkurang, menjauhkan yang dekat. Di saat anak butuh perhatian, justru orang tuanya sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan ponselnya di depan anak. Di saat anak butuh dibantu untuk mengerjakan PR, justru orang tua sibuk dengan main game, main media sosial, sehingga komunikasi anak dengan orang tua tentunya berkurang kualitasnya. Itu juga dalam kita berkeluarga, keluarga besar, sibuk dengan HP masing-masing. Si ibu sibuk dengan nonton sinetron di depan televisi, anak-anaknya pun sibuk dengan laptopnya, HP-nya masing-masing, begitu juga sang ayah. Di saat makan bersama pun, makan bersama ternyata tidak bisa dijalin kebersamaan. Di saat makan pun, keluarga sibuk dengan alat digitalnya. Sang ayah sibuk dengan memegang laptop mengerjakan tugas pekerjaannya. Ibu pun sambil di samping anak dia pun main HP. Begitu juga anak yang dua-duanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi kebersamaan kita berkurang, menjauhkan yang dekat. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan ini marilah kita kurangi, mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Bagaimana dalam situasi saat itu ada ketegasan kita sebagai orang tua. Ketegasan, tegas kepada pribadi, tegas kepada keluarga. Di saat di masa-masa kebersamaan, kalau bisa dengan ketegasan kita, segala bentuk alat-alat digital diletakkan dulu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa kita laksanakan acara kebersamaan dengan baik. Sehingga kebersamaan-kebersamaan di saat sholat terjalin kebersamaan, di saat makan terjalin kebersamaan, di saat pergi tempat rekreasi terjalin kebersamaan. Tidak sibuk dengan selfie-selfie-nya, tidak sibuk dengan main-main HP-nya. Saudara-saudaraku, tantangan yang kedua di era digital ini bagi keluarga untuk menjadikan keluarga berintegritas adalah kita kurangnya mengisi waktu kegiatan yang berkualitas. Pada saat ini hampir per pribadi, per orang itu menggunakan digital, alat digital atau berupa internet, itu hampir dari hasil penelitian berapa lama orang Indonesia akses berbagai teknologi setiap hari, itu ditemukan 8 jam 52 menit. Padahal kita bekerja mungkin lebih banyak, lebih daripada 8 jam, kurang lebih daripada 8 jam. Saudara-saudaraku, bagaimana di saat ini game online
Di HP Android kita, anak-anak, semua orang dewasa, bahkan yang tua pun ikut main video game online. Sehingga saudara-saudaraku, penyakit sekarang ini bertambah penyakit mentalnya. Apa penyakitnya? Kecanduan main game. Penyakit gangguan mental. Sehingga anak-anak kita yang kecanduan main game, rusaklah mata. Matanya rusak, dan orang tua pun rusak juga lah matanya. Mata apa? Mata pencaharian. Sehingga kita mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhi keperluan daripada alat-alat digital kita. Dan dampak negatifnya lagi, media sosial ini bisa jadi sebagai alat penghancur rumah tangga dan generasi kita. Dari pertemanan di Facebook, ternyata pertemanan ada dulu pacar lama. Terjadilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dari perkenalan menjadi pertemanan, kemudian curhat-curhatan, kemudian teleponan, janjian ketemuan, pacaran, terjadilah perselingkuhan, dan terjadilah keinginan mereka, terjadilah perzinahan. Sehingga di masa pandemi ini, pernikahan dini melonjak. Dari data yang kita peroleh dari Pengadilan Agama, bahwa angka pernikahan dini di Indonesia meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Selain faktor ekonomi, itu juga minimnya edukasi, dan itu juga penutupan sekolah, sehingga anak-anak minim aktivitas. Inilah yang menjadi faktor pendorong maraknya sekarang pernikahan dini. Persoalan ekonomi keluarga, minimnya edukasi terkait pernikahan dini, norma agama, norma sosial dan budaya setempat, dan juga dalam hal menghindari kehamilan di luar nikah dan penutupan sekolah di masa pandemi ini, meningkatlah permohonan dispensasi di saat masa pandemi ini. Di tahun 2019 itu ada permohonan 23.700, dan di saat tahun 2020 permohonannya meningkat 34.000 permohonan. 90% itu dikabulkan permohonannya karena usianya masih dini, di bawah umur pernikahannya, sehingga secara prosedural harus memohon dispensasi ke Pengadilan Agama supaya kantor urusan agama kecamatan dapat menikahkan mereka. Saudara-saudaraku, di masa era digital ini ada dikatakan yang namanya dosa viral. Konten-konten negatif yang ada seperti konten negatif kebencian, kepentingan politik, kepentingan bisnis, dan bahkan konten negatif yang bersifat caci maki, fitnah, berita hoaks, dan pornografi. Saudara-saudaraku, karena gatalnya tangan kita, era digital ternyata ada yang gatal. Hanya iseng-iseng, sehingga dia menghumbar mengupload foto yang tidak menutup aurat, sehingga itu tersebar di media sosial. Kalau Allah itu memang Maha Pengampun, dosa yang kita lakukan Allah Maha mengampuni, dan Allah buka ruang yang sangat luas untuk kita segera minta ampun. Tapi digital itu tidak ada ampunan. Foto-foto, video-video yang tidak sesuai dengan norma agama itu akan ada selamanya, selama ada teknologi ini. Tidak ada maaf bagimu. Bagi Allah ada maaf bagimu, tapi bagi teknologi tidak ada maaf bagimu. Itulah yang dikatakan dosa viral. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kami ajak kita semua, seluruh masyarakat,
khususnya wilayah Tabaksel. Mari kita gunakan media sosial untuk mendapatkan informasi, bukan untuk memupuk rasa benci dengan narasi yang memprovokasi. Kami ajak kita semua, mari kita gunakan media sosial sebagai media menjalin silaturahmi, bukan alat penebar caci maki. Mari kita gunakan media sosial untuk mendidik, bukan untuk menghardik. Mari kita gunakan media sosial untuk dakwah, bukan adu domba. Mulutmu adalah harimaumu. Di zaman era digital ini, jari jemarimu adalah harimaumu. Oleh karena itu, mari kita bijak menggunakan media sosial. Iya, baik. Rekan Rau, kita break lagi sebentar. Mungkin untuk Anda yang sudah punya pertanyaan, silahkan kirimkan ke via WhatsApp di 0822 99996105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan tentunya di ceramah Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan ini sudah ada pertanyaan nih. Oke, kita baca dulu ya Ustadz. Ya. Baik, ini dari Dandi di Sigiring-Giring. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingin bertanya bagaimana hukumnya tentang anak di luar pernikahan. Anak yang luar pernikahan ya. Iya. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada saudara kita Dandi di Sigiring-Giring atas pertanyaannya dan atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bagaimana hukum anak yang lahir di luar pernikahan? Saudara-saudaraku, era digital ternyata dong nagatal. Karena gatalnya belum menikah, belum nikah secara resmi, sudah melaksanakan perkawinan. Saudara-saudaraku, inilah yang harus kita upayakan dan kita usahakan untuk minimalisir penggunaan alat-alat digital ini untuk pada hal-hal yang negatif. Saudara-saudaraku, seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah, dapatkah dinikahkan? Berdasarkan daripada kompilasi hukum Islam, itu jelas di situ dijelaskan pada ayat 53 kompilasi hukum Islam itu bahwa wanita hamil dapat dinikahkan. Seorang anak gadis yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, jangan kepada lelaki yang lain, lelaki yang menghamilinya. Kemudian pernikahan itu tanpa ditunggu anak yang dikandungnya lahir. Dan setelah dia dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah harus dinikahkan kembali? Maka pada pasal 53 itu menjelaskan tak perlu lagi dinikahkan. Karena pernikahan pertama itu sudah sah. Sudah cukup syarat sah nikah. Ada dua pengantin, pasang laki-laki dan perempuan. Kemudian ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Itu sudah sah nikahnya. Jadi tak perlu lagi pernikahan yang kedua kali setelah anak itu dilahirkan. Kemudian bagaimana status anak ini? Status anak ini adalah anak hasil zina. Anak hasil zina. Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Jadi status yang pertama, hubungan keturunan itu tidak berhubungan nasab dengan ayahnya, tapi berhubungan nasab dengan ibunya. Contohnya supaya kita mudah memahaminya. Kita di suku Batak ada marga. Mohon maaf ini kepada saudara-saudaraku, kami buat salah satu marga. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, tidak menuduh dan tidak memfitnah. Misalnya laki-laki itu marganya marga Regar, sedangkan perempuan marga Regar Harahap.
Kemudian mereka melakukan pernikahan di luar nikah, di luar pernikahan yang resmi. Hamillah baru harap ini. Sehingga anaknya lahir, maka marga anak yang dilahirkannya ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu bukan marga ayahnya. Inda bayore gari. Tapi dia secara otomatis marganya sebetulnya adalah marga ibunya. Bayo harap, boru harap. Walaupun itu yang menghamilinya. Karena pernikahan mereka di luar nikah. Perkawinan mereka di luar nikah. Kemudian, apa akibat hukumnya lagi? Akibat hukumnya lagi, ketika nanti yang lahir ini kita buat contohnya perempuan. Dia sudah dewasa. Tentu dia ingin membina rumah tangga. Siapakah walinya? Apakah sah ayahnya sebagai wali nikahnya? Secara hukum agama tidak sah. Dari nasabnya pun bukanlah nasab ayahnya, tapi nasab ibunya. Maka wali nikahnya adalah bukan lagi wali nasab, tapi wali hakim. Siapa wali hakim? Itulah pemerintah. Tidak ada wali dari nasab ibu. Yang ada wali nasab itu wali dari orang laki-laki. Maka walinya itu adalah wali hakim. Siapa wali hakim? Sesuai dengan peraturan pemerintah kita, itu adalah presiden. Dan presiden memberikan kewenangan kepada kepala kantor urusan agama, kakua kecamatan sebagai wali hakim. Dialah yang berhak dan sah menikahkan anak yang di luar nikah. Kemudian setelah itu meninggallah orang tua laki-laki ini. Tentu ada dari perkawinan, ada menghasilkan harta warisan. Harta warisan dari ayahnya ini, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Karena dia bukanlah anak kandung, anak anak nasab dari ayahnya. Walaupun dia adalah bibit ayahnya sendiri. Maka dia berhak mewarisi dari harta ibu kandungnya. Maka dari ayahnya itu dia tidak berhak mendapatkan harta warisan, tapi dia berikan suatu kelonggaran. Dia mendapatkan harta dari ayahnya bukan atas nama harta warisan, tapi namanya itu adalah pemberian, wasiat wajibah namanya. Orang tua laki-laki boleh berwasiat wajibah kepada anaknya supaya anaknya berhak mendapatkan harta darinya, tapi bukan atas nama harta warisan, tapi wasiat. Haram hukumnya anak itu mendapatkan harta warisan dari ayahnya karena ini adalah anak di luar nikah. Inilah saudara-saudaraku, khususnya kepada generasi muda, agak berhati-hati, waspada, jangan karena kita di era digital, kita pun gatal, sehingga kita pun, khususnya bagi perempuan, semua itu terjadi adalah karena engkau relakan dirimu dijinahi. Maka lebih baiklah kita lebih menahan diri. Kalau memang tidak tertahan lagi, silakanlah menikah. Menikah secara resmi. Kalau laki-laki itu bertanggung jawab dan kita pun siap untuk menikah, lebih baiklah. Walaupun namanya pernikahan dini, biarlah. Yang penting pernikahannya sah, sehingga anak kita pun yang dilahirkan adalah anak yang sah, yang dapat kita pertanggungjawabkan dunia akhirat kita. Demikian jawabannya, Siri ya. Iya, baik. Semoga sudah terjawab ya, Dandi. Semoga pertanyaan kamu tidak terjadi dengan dirimu sendiri. Mudah-mudahan. Baik, ya kalau gitu sudah di ujung acara nih, Ustadz. Boleh disampaikan kesimpulannya untuk tema kita pada sore hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, era digital adalah era dengan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. Kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam beribadah. Mari kita manfaatkan alat-alat digital kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kualitas kerja kita, meningkatkan kualitas keluarga kita.
Dan mari kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang negatif yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari, apalagi itu dosanya dosa viral dan dosanya terus-menerus terrekam di dalam dunia teknologi internet. Maka untuk mewujudkan keluarga berkualitas itu, saudara-saudaraku, tidak lepas dari sinergitas. Apa itu maksudnya? Kerjasama kita bersama. Kerjasama dalam keluarga kecil antara ayah, ibu dengan anak. Dan begitu juga dengan keluarga besar. Begitu juga dengan masyarakat dan bangsa dan negara. Tentu mewujudkan keluarga berkualitas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kami tutup kesimpulan kami ini dengan menyampaikan pantun-pantun adat kita. Salak-lak sasingkoru sasanggar sariaria. Sa anak saboru hita suang namarsada ina. Mudah-mudahan sa anak saboru ini dapat kita kembalikan lagi tradisi adat kita ini, sehingga anak-anak kita di zaman now, anak-anak zaman now lebih bisa terjaga, dan mudah-mudahan mereka jauh lebih berkualitas daripada orang tuanya sekarang. Demikian harapan kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, demikian untuk talkshow Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.